yang perlu kita waspadai dari Indonesia adalah inflasi. Inflasi ini terutama inflasi yang didorong oleh harga pangan karena sudah mencapai 11,5%. Dan kemudian yang kedua, inflasi yang berasal dari harga yang di-administered atau diatur, namun tidak semuanya bisa ditahan, meskipun harga BBM Pertalite dan juga harga dari solar, LPG, listrik semuanya masih ditahan. Namun kita lihat seperti beberapa harga energi juga atau transportasi seperti tiket pesawat mengalami kenaikan. Sehingga ini terlihat dari inflasi pada sisi administered price di 6,5. Ini adalah dua faktor yang perlu untuk kita waspadai karena memang tadi gejolak global adalah berasal dari food, makanan, dan di Indonesia juga tetap terkena yaitu di 11,5 dan berasal dari energi yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa barang-barang yang diatur tarifnya oleh pemerintah atau harganya, namun tidak semuanya bisa kita tahan. Meskipun sampai saat ini kalau kita lihat Indonesia telah menaikkan subsidi untuk energi hingga mencapai 502 triliun rupiah. Apabila tidak dikeluarkan atau ditahan, tentu harga energi akan jauh lebih tinggi dari 6,5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru 2 alasan Presiden tak akan ingkar janji kepada Bapak dan Ibu pensiunan terkait dengan kenaikan gaji pokok. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saat silaturahmi nasional Perkumpulan Purnawirawan Angkatan Darat, Presiden telah menyinggung dan mengakui bahwa gaji pensiunan sangatlah kecil dan tentu tidak sesuai dengan kenaikan harga-harga barang sekarang. Ketika Bapak Presiden menyampaikan hal ini, ya, menurut saya tentunya Presiden sudah mengetahui arah kebijakan ke depan sehingga beliau dalam kesempatan itu memiliki keberanian untuk menyinggung dan menyampaikan tentang rendahnya gaji pokok. Dalam arti persiapan untuk kenaikan gaji, kalau menurut saya ini Bapak Ibu sekalian sudah ada ya sebelumnya, sehingga disampaikanlah pada saat silaturahmi dengan Purnawirawan Angkatan Darat. Hal mana kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu sekalian, di akhir Juli inflasi ternyata sudah cukup tinggi sekali, terutama ini bahan pangan sudah mencapai 11,5%. Ini tentu saja akan membuat Bapak Ibu pensiunan dan juga ASN kesulitan untuk menyesuaikan harga-harga pangan dengan gaji yang diterima setiap bulannya. Seperti yang Bapak Ibu dengarkan di awal tadi bahwa inflasi yang tinggi itu tentu tak bisa dikendalikan seterusnya oleh Kemenkeu. Pak terutamanya tadi adalah harga pangan dan subsidi BBM. Ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi hingga 5 kali yang menyebutkan beratnya subsidi BBM APBN terkuras habis. Disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa kita patut bersyukur alhamdulillah kalau bensin di negara lain harganya sudah Rp31.000, Rp32.000. Di Indonesia Pertalite harganya hanya Rp7.650. Tapi perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar. Sekarang sudah mencapai 502 triliun kata Pak Jokowi. Hal ini juga disinggung tadi oleh Kemenkeu. Dan terkait itu ya, dalam kesempatan yang sama Pak Jokowi telah menemui lembaga tinggi negara untuk membahas subsidi BBM. Mana ini tidak akan dilakukan oleh Presiden jika tidak ada rencana kenaikan harga BBM di tahun depan ya. Dikutip dari Tempo, Presiden Joko Widodo menemui para kepala lembaga tinggi negara di Istana Negara Jakarta Pusat. Mereka yang hadir antara lain Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Lanaila Mataliti, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Lalu hadir pula Ketua Komisi Yudisial Pak Fajar Nurlewata, kemudian Ketua Mahkamah Agung Pak M. Syafruddin, hingga Ketua BPK Semayatun. Disampaikan baru saja kami tadi bertemu dan berbicara selama lebih dari 2,5 jam. Utamanya kami bicara soal krisis global berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan, ujar Pak Jokowi di hari Jumat yang lalu. Dalam kesempatan itu, Pak Jokowi juga membahas kembali mengenai subsidi BBM yang sudah sangat besar hingga naik mencapai 502 triliun. Beliau menjelaskan dirinya membahas nasib negara pada tahun 2023 jika subsidi yang digelontorkan sudah
begitu besar pada tahun ini. Dalam diskusi itu, Pak Jokowi menyebut para kepala tinggi negara itu membagikan pandangan tentang pemasukan negara dari penjualan komoditas. Untuk saat ini, Pak Jokowi menyebut harga komoditas masih baik, namun dia mengantisipasi jika kondisinya berubah dan bakal berpengaruh ke pendapatan negara. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi baru-baru ini dan apa yang terjadi di masyarakat, ini menandakan bahwa inflasi dan kenaikan harga BBM yang dipersiapkan untuk tahun 2023 ya tentu sangat berimbas sekali terhadap perekonomian. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan pada saat silaturahmi Purnawirawan Angkatan Darat, maka di 16 Agustus nanti Bapak Ibu sekalian di hari Selasa, ini Pak Jokowi akan menyampaikan terkait dengan kenaikan gaji pokok seluruh ASN di Indonesia. Ini adalah dua hal yang tidak bisa ditangguhkan oleh negara lagi, sehingga tentu harus ada penyesuaian terhadap kenaikan gaji pokok di tahun 2023. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.